Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sallallahu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi asrarihi wa afada alaina min barakatihi wa anwari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syadani Al-Syekhu Al-Imam Al-Ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullahu alaihi lil Imam Syafi'i. Al-Syada bernasib nasib itu bersama dengan bersyair ya, bernyanyi ya. An-Syadani bernasib ini kepadaku al-imamu as-syekhu. Siapa syekh? Asyik itu orang yang mumpuni ilmunya, itu syekh. Di dalam istilah asyikhu man balagha rutbatal alimi walau sabiyan, walau kana sabiyan. Syekh itu man balagha rutbatal alim, orang yang sampai kepada tingkatan alim, walau sabiyan atau walau kana sabiyan, sekalipun dia masih anak-anak tapi sudah alim, itu kan disebut asy-syekh. Itu dalam makna istilahi. Kalau dalam makna lugawi, syekh itu orang yang sudah sepuh ya, sudah berumur tua, itu asy-syekh ya, semuanya asy-syekh. Tapi dalam hal keilmuan, asy-syekh itu orang yang alim. Al-imamu yang jadi panutan, yang jadi pimpinan ya. Al-ustadzu yang jadi guru ya. Jadi secara umum yang jadi guru itu ustaz ya. Tapi dalam hal keilmuan, kalau di luar negeri ya, di Timur Tengah misalnya, ustadz itu maknanya profesor ya, maha guru. Jadi kalau al-ustadz, ad-doktor itu lah profesor, doktor ya. Jadi tidak sembarang orang disebut al-ustadz. Al-Ustadz Sadiduddin, namanya Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullah alaihi. Rahimah, semoga memberikan rahmat kepadanya ya. Atau rahmatullah alaihi, semoga adapun rahmat Allah diberikan kepadanya. Syair itu atau syair itu lil Imam Syafi'i ya, dari Imam Syafi'i ya. Syairnya Imam Syafi'i, syairnya Imam Syafi'i ya, rahimahullah. Al-jiddu, bunyinya al-jiddu yudni kulla amrin syasi. Al-jiddu yaftahu kulla babin mulaqi.
Al-jiddu, adapun ketekunan, ya, kesungguhan. Al-jiddu, adapun kesungguhan. Yudni, yaitu mendekatkan. Yudni, adna yudni, ya. Yudni yaitu mendekatkan. Kulla amrin syasi, kepada setiap perkara syasi yang jauh. Sesuatu yang jauh apabila dikejar dengan semangat, ya, maka sepertinya dekat. Tetapi sekalipun dekat tidak punya semangat, ya, yang dekat itu sepertinya jauh. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi. Wal jiddu, adapun kesungguhan, yaftahu, yaitu dapat membuka, kulla amrin mughlaqi, setiap perkara yang ditutup. Jadi kalau memang dengan kesungguhan, ya, yang tertutup itu akan terbuka. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi imru'un dzu himmatin yubla bi aishin dayyiqi. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi, adapun paling berhaknya makhluk Allah bil hammi, dengan kesusahan. Imru'un, yaitu seseorang, dzu himmatin, yang punya semangat, yubla, yang diuji, ya. Yubla, yang diuji, bi aishin dayyiqi, dengan penghidupan atau dengan kehidupan yang sempit. Jadi orang yang sehingga dianggap ahaqqu khalqillahi bil hammi, ya, diberi kesusahan, itu adalah orang yang punya semangat tapi diuji oleh Allah bi aishin dayyiqi, dengan penghidupan atau dengan kehidupan yang sempit. Wa minadz dzalili alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibu aisil ahmaqi. Wa minadz dzalili, dan dari sebagian kehinaan. Ini, ya. Wa minadz dalili, dal badal, wa minadz dalili ala qada'i wa hukmihi, dan sebagian dari dalil petunjuk ala qada'i wa hukmihi, atas ketentuan dan keputusan, ya, Allah, ya. Ini sesuatu hal yang menunjukkan qada dan kepastian, ya, ketentuan dan kepastian Allah. Bu'sul labibi, yaitu melaratnya orang yang pintar, al-labib, ya. Wa
tibu al-misil ahmaqi, dan baiknya kehidupannya orang yang bodoh. Itu ujian, ya, dan menunjukkan qada Allah. Ada orang pintar melarat, tapi ada orang bodoh, ya, yang di sekolah enggak dapat ranking, tadi ranking nomor 1 di belakang, ya. Sampai di rumah dia justru kaya gitu, ya. Ketika sekolah sama pelajaran enggak nyantol-nyantol, tapi ketika selesai sekolah, ya, ketika berurusan dengan uang dia sukses. Banyak yang seperti itu ujian, ya. Yubla. Itu saking apa? Saking untuk menunjukkan, ya, bahwa itu qada dan qadar Allah sebagai ujian. Jadi harta itu sepenuhnya, ya, adalah pemberian Allah, ya. Jadi kalau orang pintar dianggap paling berhak untuk kaya, maka yang mestinya kaya itu para guru, para dosen. Tapi banyak para dosen yang pas-pasan hidupnya, para guru yang pas-pasan. Kalau yang andai kata yang paling berhak untuk kaya mendapat rezeki itu orang yang bekerja keras, ya, maka yang sepantasnya kaya itu kuli, ya, kuli. Tapi kadang-kala dari muda sampai tua tetap jadi kuli, padahal sudah bekerja keras. Lah itu. Jadi rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang usaha itu ya kewajiban, sarana, ya. Tapi yang menentukan al-qadha wa hukmih itu Allah, ya. Dari mananya orang bagaimana memohon, ya, melakukan sesuatu yang dapat juga memperlancar rezekinya, ya. Kalau tidak siap untuk miskin, ya. Di Allah bagaimana mendapatkan rezeki yang cukup gitu, ya, cukup. Kalau siap justru bisa lebih menikmati kemiskinan itu daripada kekayaan orang. Karena belum tentu, ya, kebahagiaan itu diraih dengan harta yang banyak. Banyak orang yang punya harta banyak tapi tidak bahagia. Banyak orang yang sedikit hartanya tetapi kehidupannya berbahagia. Di kebahagiaan itu tidak karena rumahnya besar gitu. Banyak orang yang punya rumah besar tapi justru tidak kerasan di rumahnya. Banyak orang yang punya rumah kecil akan tetapi begitu berbahagia ketika berada di rumahnya. Di kalian kan banyak juga rumahnya besar, orangnya kemana? Nggak ada, nggak ditempati gitu. Nah, banyak bang di Madura, di mana orangnya? Orangnya ada di Saudi, bekerja di kamp-kamp, ya, itu. Yang menempati ya di sini yang bukan yang punya rumah. Ya, ada orang yang minggat dari rumahnya sekalipun rumahnya mewah gitu. Jadi ini ujian dan untuk menunjukkan kepada kita itulah ketentuan Allah, ya. Jadi ada orang pintar tapi melarat, ada orang bodoh tapi kaya, ya.
Karenanya target dari orang menuntut ilmu itu bukan kekayaan, nah, itu ya, bukan kekayaan, tetapi apa? Bekal, ya, bekal untuk ibadah kepada Allah, bekal untuk mendapatkan ridha Allah, sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Lakin man ruziqal hijab hurimal ghinan diddani yaftariqani ayya tafarruqi. Lakin akan tetapi ini tidak selalu gitu ya, kan, tetapi man ruzikal hijab, siapa yang diberi akal, akal yang cerdas, akal yang pinter, hurimal ghina, maka dihalangi al-ghina, apa, kekayaan. Diddani yaftariqani ayya tafarruqi. Diddani, dua hal yang bertentangan, yaftariqani, yang berbeda, ayya tafarruqi, dengan berbagai perbedaan. Saya bilang ini tidak selalu. Banyak orang yang pinter juga ya kaya gitu ya. Tidak mesti kemudian setiap orang kaya itu bodoh, enggak gitu. Tapi banyak ya, orang yang dengan pelajaran enggak pinter tapi kemudian dia diberi rezeki gitu, yang banyak. Sementara yang pinter itu melarat. Andai kata yang terjadi begitu, maka hendaklah orang itu punya prasangka yang baik kepada Allah. Jadi bahwa dia diberi sesuatu yang lebih mulia, ya, berupa ilmu, ketimbang yang diberikan kepada orang yang bodoh itu harta. Kenapa? Lebih mulia ilmu daripada harta. Lebih mulia ilmu daripada harta. Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pernah didatangi beberapa orang yang tanya, Sayyidina Ali, mana lebih utama antara ilmu dan harta? Beliau menjawab, lebih utama ilmu. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kamu, sementara harta itu menyibukkan kamu menjaganya. Jadi kalau ilmu itu menjaga kamu, kalau harta justru kamu yang disibukkan menjaganya. Kemudian datang lagi orang bertanya, benar pertanyaannya sama, ya Sayyidina Ali, ya, mana lebih utama ilmu dan harta? Beliau menjawab dengan jawaban yang lain. Apa itu? Harta ilmu itu kalau dibagi bertambah, tetapi harta ketika dibagi bisa kurang dan bahkan habis. Itu keutamaan ilmu. Jadi ilmu ketika dibagi, justru ketika dibagi bertambah banyak. Jadi membuka inspirasi baru yang sebelumnya tidak ada dalam gambaran, ya. Apalagi kemudian ilmu itu dipraktekkan, ya. Jadi Rasulullah mengatakan man amila lima alima
allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila, siapa yang mengerjakan, mengamalkan, ma'alima, apa yang dia ketahui, allamahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan memberikan ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Jadi muncul ilmu-ilmu baru yang datang dengan mempraktekkan ilmu itu. Jadi ditanam dalam diri kalian bahwa ilmu itu lebih mulia daripada harta. Ilmu jauh lebih baik daripada harta. Di ketika orang berilmu tidak diberi harta, dia masih bersyukur. Kenapa? Allah memberikan sesuatu yang lebih mulia daripada yang diberikan kepada orang. Apalagi dia punya ilmu, punya harta, itu lebih baik. Kenapa? Rasul mengatakan ni'mal malus salih li rajulin salih. Sebaik harta yang baik itu ketika dimiliki oleh orang yang baik. Jadi ketika dimiliki oleh orang yang baik akan dipergunakan ke arah yang baik, gitu ya. Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Ketika datang ke Irak untuk berguru kepada Imam Hanafi rahimahullah, tapi Imam Hanafi sudah tidak ada. Beliau bertemu dengan murid dari Imam Hanafi rahimahullah. Beliau berguru saya. Ketika datang, dilihat gurunya itu sedang hitung uang, hitung emas itu. Di mejanya itu. Kemudian di hati Imam Syafi'i berkata, ini orang ini kok senangnya harta gitu. Itu terbaca oleh Imam Hasan itu. Kamu tidak senang? Saya punya uang banyak, katanya. Saya punya harta banyak. Ya, kalau kamu tidak senang sudah, saya akan berikan kepada orang-orang yang jahat itu. Biar dimiliki orang yang jahat. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Jangan. Jadi harta itu akan jauh lebih bermanfaat ketika dimiliki oleh orang yang baik, gitu ya. Jadi karenanya dalam ilmu tasawuf dikatakan bahwa zuhud itu bukan tidak memiliki harta, akan tetapi zuhud itu tidak meletakkan harta dalam hatinya, tidak menjadikan harta sebagai ghayah, tidak menjadikan harta sebagai tujuan, tapi harta itu semata-mata sarana, sarana untuk mencapai itu tujuan. Tujuannya apa? Ridha Allah. Jadi kalau orang menjadikan harta sebagai tujuan, maka apa yang dimiliki, dicari itu namanya dunia. Dunia yang hina, dunia yang tercela. Tapi apa yang dimiliki untuk kepentingan akhirat itu tidak bernilai dunia. Jadi sebagian ulama merusak dunia itu apa sebetulnya yang kemudian dicela. Dunia itu adalah materi, harta benda yang tidak membawa manfaat untuk kebahagiaan akhir. Itu dunia. Kalau materi itu baik, bisa jadi sarana untuk memperoleh kepentingan akhirat, maka itu tidak bernilai dunia. Akan tetapi Al-Quran menamanya sebagai khair. Jadi
Allah menyebut materi itu dengan tiga sebutan dalam Quran. Ya. Pertama dengan bahasa mal, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Mal apa maknanya? Harta. Dari mana yamilu, mana itu condong, ondung gitu ya. Kenapa disebut mal, harta itu? Karena tidak ada seorang pun dalam watak aslinya yang tidak condong terhadap harta benda itu. Setiap orang pasti senang dengan uang, setiap orang pasti senang dengan emas dan sebagainya. Karena Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Mal. Dalam bahasa yang lain Allah menyebut harta itu dunia. Dunia, apa makna dunia itu? Dunia itu adalah bentuk muannas dari adna. Adna. Apa adna itu? Sesuatu yang paling dekat. Adna. Dunia, bentuk muannasnya dunia. Lah kok disebut sesuatu yang paling dekat dengan kita? Iya. Baju kamu itu paling dekat dengan kamu, sarung kamu, kopiah kamu, ya. Itu harta yang paling, sesuatu yang paling dekat menjadi kebutuhan kamu tiap hari. Kenanya disebut dunia. Yang ketiga, Allah menyebut harta benda itu dengan khair, justru khair, yang mana aslinya kebaikan. Jadi di Quran itu ada penyebutan itu. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Bahwa manusia itu kadang-kala lihubbil khairi, senangnya terhadap dunia. Disebut al khair la syadid, sangat lebih dari porsi yang seharusnya. Ini apa? Jadi ini persiapan mental kamu, gitu. Persiapan mental kamu. Jadi orang menuntut ilmu bukan untuk mencari kekayaan. Jadi andai kata suatu saat tidak tercapai kekayaan itu bukan tujuan. Cuma ilmu barangkali jadi satu sebab juga untuk memperoleh, untuk orang memudahkan orang mencukupi